Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five on Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, bagaimana soalnya, bagaimana penjelasan ataupun pembahasannya? Untuk itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oh ya, buat kalian yang baru perdana main ke channel ini atau ketemu channel ini, pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya, agar kalian dapat update video-video terbaru dari channel Five and Chemistry. Oke, langsung saja saya mulai pembahasannya ya dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ada 5 gram logam magnesium masing-masing dilarutkan dalam 5 wadah yang berbeda. Nah, jadi ini ada wadahnya ya. Jadi kalau kita lihat larutannya volumenya sama, wadahnya juga satu size, tapi ada yang berbeda di sini ya. Ada berbeda konsentrasi. Ini ada yang 1M, 2M, 1M, 1M, dan 2M. Ada juga nih luas permukaannya beda ya. Jadi ini bentukan balokan, ini yang dipotong-potong, potong-potong, balokan, balokan gitu ya. Nah, dari gambar ini yang ditanyakan adalah laju reaksi yang hanya ya dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada tabung nomor berapa dan nomor berapa gitu ya. Nah, paham ya? Jadi ada tabel, ada 5 perlakuan, lalu diminta kita untuk menentukan yang mana tabung yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan saja. Oke. Nah, kita cek opsinya satu persatu ya. 1 dan 2. Nah, kalau kita perhatikan 1 dan 2, ini konsentrasinya berbeda ya. 1M dengan 2M. Ya, lalu luas permukaannya juga berbeda. Ini luas permukaan ya. Jadi yang balokan seperti ini, luas permukaannya itu lebih kecil daripada yang terpotong-potong. Terpotong-potong ini luas permukaannya lebih besar. Oke. Nah, jadi karena ini dipengaruhi oleh molaritas, konsentrasi, dan juga luas permukaan, maka salah ya. Karena yang diminta hanya luas permukaan saja. Cek 2 dan 3. Nah, ini kita lihat ini logam magnesiumnya sama ya. Ya, sama-sama potongan-potongan begitu ya. Nah, konsentrasinya berbeda. Nah, jadi 2 dan 3 ini bukan faktor bukan faktor luas permukaan yang mempengaruhi, tapi malah faktor konsentrasi. Bukan itu yang ditanya ya, yang diminta ya. 2 ke 4. Nah, kalau kita perhatikan konsentrasinya sudah berbeda nih. Ya, sedangkan di luas permukaannya juga berbeda. Jadi di sini ada 2 faktor ya. Luas permukaan dan konsentrasi. Dia cuma minta hanya luas permukaan saja. Bagaimana dengan 3 dan 4? Kita perhatikan konsentrasinya sama ya, dengan 1 molar ya. Oke, lalu yang berbeda cuma ini. Luas permukaannya saja. Ya, satu balokan yang masih batang utuh gitu ya, tapi satu ini udah dipotong-potong. Ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud ya jawabannya ya. Tapi kita cek deh nomor opsi yang E ya. 4 dan 5. Oke, di 4 dan 5 ini kita lihat luas permukaannya sama ya. Mg-nya sama, yang berbeda hanyalah molaritas, konsentrasinya. Jadi ini faktor yang dipengaruhi oleh konsentrasi, bukan luas permukaan. Ya, kita ketemu jawabannya dadu. 3 terhadap 4. Begitu ya caranya ya. Nah, kita coba lagi ya, soal satu lagi nih ya, yang mirip. Ada 5 gram pualam. Pualam itu CaCO3 kalsium karbonat. Dia direaksikan dengan asam klorida HCl. Nah, dengan ini ya, dengan wadah yang berbeda, tapi size wadahnya sama, volumenya sama. Nah, oke, jadi luas permukaannya aja yang ada serbuk, ada yang lebih tebal gitu ya, lebih balokan, bongkah gitu ya. Nah, ini ada faktor suhu nih. Ya, ada suhu, ada juga konsentrasi. Nah, jadi ada 3 variabel ya. Luas permukaan, suhu, dan molaritas atau konsentrasi. Yang ditanya adalah laju reaksi yang hanya, hanya, hati-hati ya dengan kata hanya, dipengaruhi oleh suhu. Berarti kita ceklah yang mana terhadap mana yang hanya suhu saja yang berbeda, yang lainnya sama. 1 dan 2. Suhunya berbeda nih. Benar. Konsentrasinya sama. Wah, cocok. Nah, tapi satunya bongkahan, satu serbuk. Luas permukaannya berbeda juga. Berarti di 1 dan 2 itu ada 2 faktor. Suhu dan luas permukaan. Nggak boleh ya.
Dia cuma minta hanya suhu. 2 ke 3, 2 dan 3 suhunya sudah sama, berarti udah jelas ya, nggak dipengaruhi oleh suhu. Suhunya sama, konsentrasinya berbeda, luas permukaannya berbeda. Jadi ini dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi. Maka salah juga. 2 ke 4, 2 terhadap 4. Suhunya juga udah sama, berarti sudah bukan faktor suhu ini. Lalu molaritasnya, konsentrasinya sama, luas permukaannya pun sama ya, sama-sama serbuk. Ya, cuma jumlah berbeda. Nah, ini dipastikan bukan faktor suhu ya. 3 terhadap 4. 3 terhadap 4. Ini kalau kita lihat aja luas permukaannya sudah berbeda. Berarti ini bukan faktor suhu ya. Suhunya sama nih, 3838, konsentrasinya sama 1M dengan 1M. Berarti 3 terhadap 4 salah juga. Bagaimana yang terakhir? Ini serbuk dengan serbuk, konsentrasinya sama-sama 1 molar. Nah, suhunya 138, 128. Oke, berarti 4 terhadap 5 ini adalah laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh faktor suhu. Jadi dapatlah temu jawabannya yang E. Gitu ya. Jadi kalau hanya dipengaruhi oleh suhu, cek aja yang suhu yang berbeda, faktor lain sama. Kalau tadi soal nomor 1 dipengaruhi hanya luas permukaan saja, ya luas permukaannya saja yang berbeda, yang lainnya harus sama. Oke, satu lagi. Nah, diketahui ada kondisi reaksinya sebagai berikut ya. Ini ada percobaan 1, 2, 3, 4, 5, ada bentuk Zn yang ada serbuk, ada butiran gitu ya. Konsentrasinya sekian molar, ada 0,1, ada 0,2, dan suhunya pun berbeda. Ada 45, 50, 35, 50, dan 50. Nah, lalu direaksikanlah Zn dengan asam klorida ini, HCl ini. Dihasilkan gas hidrogen, H2. Nah, reaksi pada percobaan keberapa yang menghasilkan gas hidrogen paling banyak? Atau bisa diartikan mana yang paling cepat di sini ya? Laju reaksi tercepat itu di percobaan keberapa? Nah, kita analisa dulu ya satu-satu ya. Luas permukaan serbuk itu lebih besar luas permukaannya daripada butiran. Hati-hati ya, serbuk lebih besar, lebih cepat bereaksi daripada butiran. Hati-hati ya. Nah, jadi kalau mau ditanya mana yang lebih cepat, kita harus cari serbuk. Lalu suhu lebih tinggi udah pasti ya, lebih cepat juga ya. Suhu tinggi akan lebih cepat daripada suhu yang rendah. Berarti kita cari suhu tinggi nanti. Lalu bagaimana dengan faktor konsentrasi? Nah, konsentrasi juga berbanding lurus lah istilahnya ya. Kalau konsentrasi tinggi pasti lebih cepat daripada yang konsentrasi lebih rendah. Jadi kita carilah yang luas permukaannya besar, yaitu serbuk, cari yang suhunya tinggi, cari yang konsentrasinya tinggi. Ini serbuk, kita eliminasi yang butiran. Konsentrasi yang lebih tinggi, ini 0,1, 0,1. Nah, ini ada 0,2, menang ini. Nah, suhunya juga dia lebih tinggi daripada yang ini ya. Oke, jadi bisa dipastikan yang menghasilkan gas hidrogen lebih banyak adalah yang keempat ini ya, yang percobaan keempat dadu ini. Oke adik-adik, begitulah kira-kira ya pembahasan tentang soal faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, ini adalah soal-soal dari kumpulan soal-soal ujian nasional ya. Oke, kira-kira seperti itulah pembahasan saya. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Nah, cek terus, update terus video-video terbaru terupdate di channel Five Chemistry. Bye-bye.